Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya Nur Rahman, mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi, dengan nomor NIM 862071815026, dengan dosen pembimbing Dr. Rita Aryani MM. Baik, kali ini saya akan membahas perihal manajemen layanan khusus dalam pelayanan PAUD. Latar belakang: peningkatan mutu pendidikan melalui standarisasi dan profesional sedang dilakukan dewasa ini, menuntut pemahaman berbagai pihak terhadap perubahan yang terjadi dalam berbagai komponen sistem pendidikan. Perubahan kebijakan pendidikan dari sentralisasi menjadi desentralisasi telah menekan bahwa pengambilan kebijakan berpindah dari pemerintah pusat atau yang kita sebut top government ke pemerintah daerah atau yang kita sebut district government yang berpusat di pemerintah kota dan kabupaten. Salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan. Meskipun telah banyak upaya dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, misalnya kurikulum nasional dan lokal, peningkatan kompetensi guru melalui pengadaan buku dan alat pelajaran, pengadaan dan berbagai sarana dan prasarana, dan peningkatan mutu manajemen sekolah. Namun demikian, berbagai indikator mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan yang berarti. Sebagian besar sekolah, terutama di kota-kota, menunjukkan peningkatan mutu pendidikan yang cukup menggembirakan, tetapi sebagian lainnya masih memprihatinkan. Hakikat mutu pendidikan. Secara umum, mutu dapat diartikan sebagai gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang dan jasa yang ditunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau yang tersirat. Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mencakup input, proses, dan output pendidikan atau Depdiknas 2001. Input pendidikan adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. Suatu yang dimaksud berupa sumber daya dan perangkat lunak serta harapan-harapan sebagai pemandu bagi berlangsungnya proses. Proses pendidikan merupakan perubahan suatu menjadi suatu yang lain, sesuatu yang berpengaruh terhadap berlangsungnya proses tersebut disebut dengan input, sedang sesuatu hasil dari proses disebut output. Proses yang dimaksud adalah proses pengambilan keputusan, proses pengelolaan kelembagaan, proses program, proses belajar mengajar, proses monitoring dan evaluasi. Output pendidikan adalah merupakan kinerja sekolah. Kinerja sekolah adalah prestasi sekolah yang dihasilkan dari proses atau perilaku sekolah. Faktor penyebab rendahnya mutu pendidikan di sekolah. 1. Rendahnya kualitas sarana fisik. 2. Rendahnya kualitas guru. 3. Rendahnya kesejahteraan guru. 4. Kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan. 5. Rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan. 6. Mahalnya biaya pendidikan. Model dan strategi peningkatan mutu pendidikan di sekolah. 1. Teori dan model peningkatan mutu pendidikan. Teori merupakan serangkaian konsep, variabel, dan proposisi yang memiliki kualitas, sehingga merupakan satu kesatuan
yang utuh yang dapat menjelaskan suatu fenomena. Model merupakan terminologi yang seringkali dipergunakan untuk menunjuk teori. A. Teori Total Quality Management, atau kita sebut TQM. B. Teori Organizing Business for Excellency. C. Model peningkatan mutu faktor 4. D. Peningkatan mutu pendidikan melalui manajemen berbasis sekolah, atau yang kita sebut MBS. Strategi peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Strategi merupakan penentuan suatu tujuan jangka panjang dari suatu lembaga dan aktivitas yang harus dilakukan guna mewujudkan tujuan tersebut, disertai alokasi sumber yang ada sehingga tujuan dapat diwujudkan secara efektif dan efisiensi. Penentuan tujuan dan aktivitas yang dilakukan bermula dari kondisi saat ini yang ada dan kondisi yang akan dicapai masa depan sebagai tujuan. Terdapat 3 perencanaan strategi yang berkaitan dengan peningkatan mutu di sekolah, yaitu strategi yang menekankan pada hasil, atau the output-oriented strategy. B. Strategi yang menekankan pada proses, the process-oriented strategy. C. Strategi komprehensif, atau yang kita sebut the comprehensive strategy. Kesimpulan, masalah pendidikan yang ada di Indonesia semakin hari semakin rumit, bertambah banyak dan kompleks. Salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan. Berbagai indikator mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan yang berarti. Sebagian sekolah, terutama di kota-kota, menunjukkan peningkatan mutu pendidikan yang cukup menggembirakan, tetapi sebagian lainnya masih memprihatinkan. Baik, demikian ulasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.